Halo, selamat pagi semuanya. Semoga kita baik-baik dan sehat-sehat ya. Seperti biasa, sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat yang boleh kami rasakan sepanjang malam istirahat kami. Hingga pada pagi hari ini kami boleh datang kepada Tuhan melalui renungan pagi yang berjudul Fokus kepada Tuhan. Karena Tuhan melalui renungan pagi ini kami boleh fokus kepada Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh dapat berguna, bermanfaat buat orang-orang yang ada di sekeliling kami. Ampuni Tuhan dosa kesalahan kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Saya melanjutkan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Teman-teman boleh tekan tombol like dan subscribe, dan tekan tombol loncengnya sehingga teman-teman boleh mendapat setiap renungan yang boleh saya sampaikan setiap pagi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Judul renungan pagi kita pada hari ini adalah Fokus pada Tuhan. Ayat intinya saya ambil dari 2 Tawarik 16 ayat 7b. Karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Pernahkah kamu mengamati seekor lebah mati di dalam gelas? Padahal bagian atas gelas itu terbuka lebar. Kenapa lebah itu bisa seolah-olah terperangkap di sana? Bukannya terbang ke atas dan bebas, lebah itu justru muter-muter. Lebah itu justru muter-muter sampai mati. Kenapa kok dia nggak terbang ke atas? Padahal gelasnya terbuka. Kenapa dia nggak terbang ke atas? Padahal gelasnya terbuka ke atas. Ternyata lebah itu nggak pernah menyadari kalau bagian atas gelas terbuka itu adalah jalan keluar menuju kebebasan. Sebaliknya dia selalu mencari jalan keluar melalui bagian-bagian samping dan dekat alasnya. Aneh ya, lebah itu selalu berusaha mencari jalan keluar yang nggak pernah ada. Sehingga ia akhirnya menghancurkan diri sendiri dan mati. Kalau dipikir-pikir, kadang-kadang kita juga pernah berperilaku sama kayak lebah tadi. Maksudnya gini, pas kita ada masalah, sepertinya nggak ada solusi. Apa sih yang kita lakukan untuk bisa mendapat jalan keluar dari masalah kita? Biasanya sih kita lebih suka muter-muter mencoba cari jalan keluar sendiri. Tapi setelah muter-muter, kita nggak nemu jalan keluar, kitanya justrunya putus asa. Dan kadang-kadang kita menyalahin orang lain, menyalahin sini, sana. Raja Asa adalah orang yang dekat banget dengan Tuhan. Banyak banget pembaharuan yang berhasil dibuatnya di Israel. Dia membuat seluruh rakyat Israel kembali beribadah kepada Allah. Jadi gak heran kalau Tuhan juga memberikan hidup dan pemerintahannya. Tetapi sayangnya, ternyata akhir hidupnya gak diwarnai dengan kesetiaannya kepada Tuhan. Sewaktu ia sakit, dia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi dia mencari pertolongan yang lain ke sana kemari. Dia mencari pertolongan tabib-tabib. Sampai akhirnya pun ia nggak tertolong dan mati. Karena melupakan Tuhan dan lebih mengandalkan manusia, Raja Asa nggak pernah menemukan solusi atas masalah yang dia hadapi. Kadang-kadang Tuhan pengen menguji hati kita. Apakah kita benar-benar percaya kalau Dia satu-satunya sumber pertolongan bagi kita? Tapi sayangnya kita lebih suka berusaha mencari jalan sendiri, sampai nggak sadar kalau ada pertolongan di atas sana. Kenapa nggak pernah menyadari kalau di atas ada jalan keluar? Arahkanlah mata kita kepada Tuhan, sebab hanya di dalam Tuhan kita akan mendapat pertolongan kita. Jangan sampai kita mati seperti lebah tadi. Ayat seperti ayatnya pada pagi hari ini, 2 Tawarik 16 ayat 7. Karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram darimu. Walaupun awalnya
Raja Aram itu setia kepada Tuhan. Tetapi sesuai dengan keberhasilannya, akhirnya dia mengandalkan kemampuannya sendiri dan mengandalkan manusia dan melupakan Tuhan. Semoga kita tidak menjadi seperti lebah dan Raja Aram yang melupakan Tuhan dalam hidupnya. Jikapun anak-anak Tuhan, mungkin kita melupakan Tuhan ketika kita dalam masalah. Renungan pagi kita mengajak kita pagi ini, jika kamu ada masalah, jangan mutar-mutar cari jalan sendiri, mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi kita memandang kepada Tuhan. Di atas ada jalan keluar, di sana ada pertolongan. Minta tolonglah kepada Tuhan, percayalah kepadanya dengan sepenuh hati, karena kita adalah anak Tuhan. Kita pasti diberikan yang terbaik. Hanya dengan mengandalkan Tuhan, kita akan beroleh jalan keluar yang kita harapkan. Semoga firman Tuhan pagi ini bermanfaat bagi kita. Sebelum mengakhiri firman Tuhan bagi ini, bagi anak-anak Tuhan yang merasa terberkati dengan firman Tuhan ini, kamu boleh share di sosial media kamu, di Facebook, di WhatsApp, di mana saja, sehingga banyak umat-umat Tuhan yang terberkati dengan firman Tuhan ini. Sampai di sini renungan pagi kita untuk pagi ini. Sebelum kita mengakhiri, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat yang boleh kami rasakan sepanjang mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang kami dengarkan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Apapun masalah dalam kehidupan kami tidak mengandalkan kekuatan diri kami sendiri, tapi kami hanya mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin.